Ya, oke, akhirnya kembali mengalami penurunan, tapi juga mengalami kenaikan, persis dengan apa yang kita skenariokan. Ya, ini adalah ekspektasi terkait dengan wave keempat, tapi saya tidak akan mengulangi kembali apa yang kemarin kita sudah jabarkan jauh lebih detail. Jadi Anda bisa cek kembali video kemarin atau mungkin sepanjang minggu ini terkait dengan Elliott Wave, lalu kemudian apa yang kita ekspektasikan. Tapi yang harus kita ingat bahwasanya penurunan memang akan terjadi dan belum selesai. Jadi kemungkinan potensi ini yang mengakibatkan kemarin saya tidak terlalu over bullish walaupun saya dalam kondisi bullish. Ya, Elliott Wave untuk uptrend kita masih tetap akan menantikan wave kelima. Berarti harus ada jembatan untuk melakukan koreksi di wave keempat, dan itu sangat-sangat kita harapkan. Tapi seperti biasa saya mengingatkan kembali, kalau memang ternyata ini adalah uptrend, artinya Anda tidak diperkenankan atau tidak disarankan atau bahkan tidak direkomendasikan sama sekali untuk melawan tren tersebut. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan Anda melakukannya, maka risikonya akan terlampau tinggi. Walaupun sebetulnya kalau kita bicara tentang fundamental, kembali kita ingatkan terkait dengan taper yang sudah diberikan sinyal akan terjadi, tapi itu pun baru akan dimulai pembahasannya. Bahkan Goldman Sachs dan juga JP Morgan memperkirakan taper tersebut baru akan dilakukan di kuartal kedua atau bahkan kuartal pertama 2022. Itu pun paling cepat. Sementara JP Morgan mengisarkan bahwasanya Fed baru akan mensinyalkan terkait dengan taper tersebut di bulan September. Wow, ini cukup menarik. Mengingat beberapa hari yang lalu saya membaca artikel bahwasanya para ekonom memperkirakan di sekitaran bulan Agustus, yaitu terkait dengan Jackson Hole Symposium. Tapi JP Morgan memiliki pandangan lain. Wah, apapun intinya dengan yang terjadi terkait dengan market taper dan lain-lain. Tapi untuk malam ini sangat menarik karena ini adalah akhir bulan yang kita kemarin sudah sempat bicarakan terkait dengan aliran dana ataupun aliran demand terkait dengan penguatan dolar. Yang mana kalau misalnya kita lihat dari grafik dolarnya sendiri, DXY tidak terlampau kuat. Yang artinya potensial demand yang biasanya muncul di akhir bulan belum nampak terlalu kentara. Ya, tapi bukan berarti ini sudah berakhir, karena hari ini adalah hari terakhir. Walaupun sampai hari Senin nanti akan ada tanggal 31 Mei, tapi ternyata di tanggal 31 Mei tersebut justru Amerika libur, yaitu US Memorial Day. Jadi kita akan lihat potensinya pergerakannya hari ini akan mempengaruhi sejauh mana untuk tekanan terhadap gold. Nah, kemudian data ekonomi jangan lupakan ada core PCE di situ, data inflasi yang menjadi target dari Fed, ya. Jadi itu akan menjadi incaran ataupun outlook. Dan walaupun berkali-kali Fed sempat mengingatkan pula bahwasanya mereka tidak akan melakukan aksi apapun. Ya, kita tinggal lihat saja. Respon market tentunya akan berbeda dengan respon yang dilakukan oleh Fed. Artinya, kalau ternyata ada rush di sana atau katakanlah kekhawatiran dari market, maka disitulah fungsinya Fed harus bisa menenangkan market. So, saya membayangkan kalau misalkan Fed tidak berani atau tidak berhasil menenangkan market, maka yang akan kita dapatkan adalah terpaksa taper segera dilakukan. Well, apakah seperti itu yang akan terjadi? Ya, kita belum bisa tahu, ya. Tapi yang jelas, secara teknikal koreksi tetap diperlukan dan limited correction, dan saya tetap mengincar area buy on dip. Kita lihat alasannya dari sisi teknikal 28 Mei 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 28 Mei 2021 jam 11:35 waktu Indonesia bagian Barat, kembali dengan Outlook dari DXY, kemudian Treasury Yield, dan of course Treasury Bond. Oke, ini adalah hari terakhir di akhir bulan karena berhubung di hari Seninnya ternyata market Amerika libur, ya. Jadi kita akan melihat apakah tendensi dari minat atau demand terhadap US dollar itu akan meningkat di hari ini apa tidak. Karena ini berarti eksekusi terakhir, yang artinya pula kemungkinan emas akan sedikit terkendala. Walaupun demikian, ya, kita masih bisa lihat potensi rebound ataupun pantulan-pantulan yang bisa terjadi, ya. Nah, ini weekly masih tetap dalam skala, ya, ini adalah terkait dengan divergence, dan itu sebetulnya sudah terjadi, sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan harga pun sudah turun. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah dia sanggup untuk melewati titik terendah dari poin ketiga ini apa tidak, ya. Ingat bahwasanya kita sedang mengincar atau menantikan konfirmasi dari kelanjutan dari penurunan ini, ya. Apakah Elliott Wave betul-betul terjadi apa
tidak. In case ternyata ini berarti wave kelima. Berarti kalau itu tembus zona, kembali saya ingatkan 89.209. Sampai saat ini running price kembali di titik 90.047 rebound. Ya, jadi kita akan lihat apakah akhir pekan ini ditutup dengan pantulan atau let's say doji candle apa tidak. Kalau dilihat dari candlestick minggu lalu memang sangat wajar ya, karena misalkan ini terjadi pantulan, saya asumsikan berarti ini adalah double bottom. Nah, walaupun demikian, kalau kita lihat dari spesifikasinya lagi-lagi saya ingatkan dari kondisi MACD ya. Kalau kita menggunakan MACD, catatan yang paling khusus adalah saat dia sudah melalui korosisi seperti ini berarti salah satu pertanda dia akan mengalami rebound ataupun kenaikan atau let's say penguatan untuk US dollar. Tapi yang paling penting lagi, arah dari MACD ini harus berada di atas zona 0% ya, persis dengan seperti ini. Jadi dia rebound ya, walaupun ini sudah terbantu dengan histogram berwarna biru, bullishnya makin kuat gitu ya. Lalu kemudian yang paling penting lagi, begitu dia cross di atas ya, ini berarti semakin menguat ya, dan ini harus seperti itu. Sampai saat ini ternyata histogram kembali merah dan itu sudah 2 bar ya, berarti kalau misalkan ternyata kali ini atau minggu ini ditutup dengan bearish kembali, berarti minggu depan bisa saja ini histogramnya menjadi bar merah kembali. Artinya pola tekanan masih belum menjauh dari US dollar. Nah, kita lihat ya yang terjadi kemarin. Ya, ini begitu dia kenaikan, nah ini dia terus menguat. Nah, jadi kalau misalkan ini ingin seperti itu, berarti kondisi ini MACD yang tadi itu harus cross di atas 0%. Oke, lalu kemudian kita beralih di grafik 1 jam saja. Kita akan melihat potensi pergerakannya. Nah, di sini ada 2 pertanyaan sebetulnya. Kalau misalkan Anda lihat ini swing high ya, kita bisa asumsikan dia sudah keluar dari jalur trend line, artinya dia sudah mulai menguat kembali, walaupun ya ini bisa saja kembali tergelincir di dalam atau di bawah zona trend line ya. Nah, berarti kalau misalkan Anda tidak menggunakan trend line ini bisa Anda hapus, tapi kalau misalkan kita gunakan, saya asumsikan bahwa penurunannya kalau memang ternyata tidak lebih rendah dari 89.95, berarti kita asumsikan bahwa ini akan terjadi pullback lalu kemudian dia pantul lagi ke atas ya, artinya penguatan kembali. Tapi kalau misalkan ternyata ini jebol kembali, saya asumsikan ini adalah small double top ya. Jadi kalau misalkan kita asumsikan ini double top, berarti ini adalah neckline-nya 89.90, dan begitu dia tembus berarti kita harapkan dia kembali ke titik 89.70-an atau bahkan jauh lebih rendah. Nah, lalu kemudian catatan yang paling penting lagi, kalau Anda lihat indikasinya seperti ini ya, misalkan ini tail yang tercapai di tanggal 27 Mei, saya asumsikan tertingginya adalah 90.179 ya, atau 179. Saya asumsikan terhitung ya. Berarti kalau misalkan saya ambil titiknya seperti demikian ya, jadi saya ambil dari 27 Mei dengan titik 28 Mei ya, satu hari saja. Kalau misalkan seperti ini, lalu kemudian Anda perhatikan lagi di zona ininya ya, ini adalah RSI-nya, ini tidak memberikan dampak apapun ya. Sekali lagi, kalau misalkan Anda melakukan ini tidak memberikan dampak apapun karena sama-sama turun. Nah, tapi kalau misalkan Anda tidak memperhitungkan tail yang terjadi ini di tanggal 27 Mei, katakanlah seperti ini, kurang lebih begini, berarti kita akan mendapatkan titik datar atau areal datar, yang artinya begitu dia datar di sini lalu sementara di RSI-nya dia turun, maka kita asumsikan ini justru memberikan efek bearish divergence, yang artinya pola double top di sini bisa confirm terjadi untuk menembus zona neckline. Kalau kita lihat dari grafik 4 jamnya, nah di sini ya, ini catatan yang khusus dari MACD. Ternyata dia sudah mulai cross di atas bar ini ya, histogramnya warna biru tapi dia juga cross di atas, berarti cross di atas 0%, yang berarti pula penguatan untuk US dollar bisa terjadi untuk hari ini ya. Kalau misalkan kita asumsikan end of month flow, berarti kemungkinan ini bisa mengakibatkan penguatan dari US dollar. Walaupun dengan catatan pula bisa saja kembali tergelincir seperti ini ya. Jadi masih 50-50, masih bisa terjadi tergelincir. Nah, termasuk kalau dari segi harganya, dia juga ternyata berada di areal resisten krusial. Nah, ini tinggal pilihannya 2 ya. Kalau misalkan kita asumsikan double top, berarti kita akan melihat tergelincir kembali ini neckline, berarti masuk ke area support 89.60. Tapi kalau misalkan ternyata dia strong high ya, persis dengan apa yang terjadi MACD, berarti kita akan melihat penguatan sampai 90.40. Itu dari sisi US dollar. Bagaimana dengan outlook dari Treasury yield? Ya, outlooknya kurang lebih masih dalam teritori seperti ini. Ini pun small double top
ya. Jadi kalau kita lihat dia kenaikan lalu kemudian swing high-nya masih ada lagi. Kalau ini tidak berhasil, ya saya rasa ini bisa untuk mengalami penurunan kembali. Berarti kita kembali ke titik 1.584. Tapi kalau misalkan naik, ya berarti dia bisa saja mengejar area tertinggi ini 1.665, dan ini adalah grafik threshold dari grafik 1 jam. Sementara kalau lihat dari MACD, ya kemarin kita sudah bahas ini sudah tembus, tapi Anda bisa lihat di sini sideways, ya, jadi tidak menunjukkan apapun. Saya juga pernah mengingatkan kepada Anda kemarin bahwasanya selama dia tidak tembus 0%, berarti area pelemahan untuk atau penurunan untuk thresholdnya ini masih kentara dalam fase penguatan ataupun kenaikan. Ya, walaupun bar atau histogram bar ini sudah berwarna merah. Berarti di sini ada kemungkinan kecenderungannya bisa tembus area resisten. Well, don't worry, karena itu belum tentu mengakibatkan emas akan terjadi penurunan terlampau dalam. Karena semuanya kembali lagi, event ataupun data event malam ini akan sangat-sangat besar, dan kemudian ada pertemuan G7. Technical view gold 28 Mei 2021 jam 11.45 waktu Indonesia bagian Barat, high 1898.40 dan low 1892.70, running price 93.10. Oke, saya tidak akan mengulangi apa yang sempat kita ulas dalam 3 hari terakhir terkait dengan Elliott Wave. Anda bisa cek dan recheck kembali dari video yang sebelumnya terjadi, termasuk salah satunya yang paling lengkap adalah yang kemarin, ya. Jadi untuk uraian terkait dengan Elliott Wave, silakan Anda cek kembali video yang lalu. Oke, intinya adalah 1, 2, 3, 4, ya. Jadi kita masih menunggu apakah 4 itu bisa terjadi apa tidak, dengan asumsi bahwasanya areal 1875 yang sangat memungkinkan. Kemudian ya estimasi saya mungkin 1875, 1858, ya. Let's say seperti itu menjadi area support kuat, dengan asumsi pula bahwasanya kalau memang ini ternyata wave keempat dalam Elliott Wave kenaikan, maka kami tidak menganjurkan untuk Anda melakukan sell terlalu agresif. Ingat, catatannya adalah terkait dengan taper. Kita masih belum ke arah sana, kita masih tetap menantikan, dan apapun bisa terjadi, jadi tetap seimbang untuk melakukan buy ataupun sell. Intraday could be, ya, masih bisa untuk melakukan sell kalau melihat dari shooting star, kemudian ditemani dengan ini adalah doji candle. Ini berarti masih cenderung wait and see, ya. Jadi investor cenderung wait and see, ya, tapi kita bisa asumsikan ini diabaikan, berarti shooting star masih tetap menekan untuk setidaknya sampai area terendah di candlestick ini, ya, tanggal 25 Mei yang lalu. Area terendahnya adalah 1872.50. Berarti kalau ini terjadi, ya saya rasa sudah cukup, ya. Itu wave keempat sudah cukup. Kalau tidak, Anda bisa gunakan Fibonacci retracement seperti ini. Nah, ini adalah area yang pas. Maksimum di area 38.2% correction dari untuk wave 4, ya, atau yang terdekat adalah 1875. Jadi ini bisa Anda gunakan menggunakan Fibonacci retracement. Anda silakan buka kembali materi webinar yang sempat kami sampaikan di tahun lalu terkait dengan Elliott Wave. Oke, kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya, potensi pergerakan kemarin sudah betul terjadi, small double bottom, ya, retest di sini, kemudian dia naik kembali, terhenti di zona 1888.00, kemudian dia naik sampai zona 1898.70. Well, exactly TP pertama kita tercapai di 1893, kemudian TP kedua di 1899.00. Sayangnya hanya selisih sedikit, tapi saya asumsikan itu berhasil, ya. Jadi pola kemarin sudah cukup berhasil. Nah, sekarang estimasi tersebut saya asumsikan dia jauh lebih rendah dari low kemarin, karena ini kemungkinan akan tembus, ya. Saya asumsikan bagian ascending triangle ini, walaupun kita asumsikannya masih up, ini masih bisa pullbacknya sedikit lebih rendah dari zona kawasan biru, ya. Kawasan biru ini berada di teritori 1889, jadi hati-hati tergelincir di bawah zona tersebut, mungkin saja di bawah 1888, tapi perkiraan kami karena kita memiliki bantuan dari trendline di sini, berarti kami asumsikan ya ini adalah arealnya, kemudian kami tarik ke sini, itu berarti akan berada di kisaran 1883, 1885, ya. Hopefully dia akan tertahan di sini lalu kemudian bangkit kembali. Nah, tapi kalau skenario terburuknya, kalau misalkan dia tergelincirnya jauh lebih dalam, maka perhatikan teritori support dari trendline kedua. Ya, support trendline kedua ini kebetulan yang kita gunakan adalah teritori
sesuai dengan area ini ya. Area biru ini akan berada di zona 1840-an, kurang lebih 1842, 1845. Memang terlampau dalam ya, tapi who knows, apapun bisa terjadi. Itu pun masih tetap dalam kategori wave keempat. Ingat di sini masih wave keempat, apalagi daily MA 200-nya masih di 1843. Jadi kita masih tetap dalam incaran bullish walaupun ada penurunan, tapi tetap kita incar buy on dip ya. Kalau Anda lihat dari kategori H1, saya menemukan dua hal yang menarik di sini. Kalau Anda berasumsi bahwasanya ini bottom, berarti kita mendapatkan double bottom. Let's hope bahwasanya ini adalah swingnya untuk sementara waktu, berarti neckline-nya akan berada di titik ini, ya 1901 atau 1903. Jadi kalau Anda berasumsi double bottom yang kemarin belum selesai, berarti neckline-nya tetap harus berada di 1901 atau 1903. Dan dengan catatan pula, Anda boleh follow buy kalau itu di break ya, artinya dipecah di 1903. Kemudian yang kedua, pola yang kedua adalah seperti apa yang terjadi atau nampak dari garis ini. Oke, saya sedikit turunkan karena memang arealnya seperti ini ya. Ini kita sebutnya dengan lower low, kemudian ini adalah lower high ya. Jadi kemudian dia turun. Nah, tapi penurunannya Anda tentunya ingat beberapa kali ini sering terjadi, yaitu terkait dengan falling wedge. Falling wedge-nya apakah dia untuk turun apa tidak? Well, ini tergantung ya. Kalau Anda lihat dari secara keseluruhan, memang dia sudah terlampau tinggi gitu kan. Tapi kalau misalkan Anda lihat dari spesifiknya ini kan, maka kemungkinan wave terakhir kenaikan berarti ini kita asumsikan falling wedge dalam uptrend. Yang artinya kembali kalau secara hitungan 1 2 3 4 5, maka kemungkinan kelimanya adalah terakhir di 1885 teritori tersebut, atau mungkin persis dengan apa yang tadi kita uraikan di grafik keempat. Dan ini kalaupun meleset, katakanlah tailnya panjang sampai zona ini, berarti asumsi saya adalah zona yang ideal akan berada di zona 1880 sampai zona 1885. Ya, jadi kita asumsikan seperti itu. Dan efeknya apa? Efeknya nanti dia akan terpantul, terdorong, dan ini harusnya dilewati 1898 dan seterusnya. Jadi itu yang akan kita incar untuk hari ini. Sehingga untuk hari ini saya lebih merekomendasikan untuk mencari area buy on dip. Lagi-lagi buy on dip meskipun kita dalam tahapan periode koreksi dari wave keempat ya. Jadi area buy on dipnya untuk kali ini saya turunkan dari zona tadi malam, yaitu di zona 1884 ataupun 1886, atau Anda bisa turunkan kembali di zona 1880-1883 ya. Dengan target pertama 1890 atau mungkin kita kisaran 1889 kalau Anda menggunakan teritori 1880. Kemudian teritori yang kedua targetnya adalah 1903. Nah, kemudian stop loss-nya saya asumsikan 1878.00. Tapi kalau Anda menggunakan teritori 1880-1883 sebagai zona buy Anda, tentunya stop loss-nya harus Anda lebih rendah lagi. Well, apapun yang terjadi, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.